jin itu? Tentang jin dan makhluk halus. Keseragaman yang menyederhanakan, tapi membingungkan. Saya sebenarnya cuma mau ngomong sederhana. Istilah jin itu asalnya dari bahasa Arab, dan maknanya adalah makhluk halus. Tapi uniknya, dalam banyak budaya Arab atau bahkan dalam pemahaman umum Islam, semua makhluk halus langsung saja disebut jin. Gak peduli jenisnya apa, bentuknya gimana, semua diantam rata, jin. Nah, ini yang menarik. Di Indonesia, kita mengenal beragam jenis makhluk halus. Ada yaksa, raksasa, dinara, sen, mamuk, dan masih banyak lagi. Masing-masing punya karakter, energi, bahkan fungsi yang berbeda. Tapi ketika semuanya diratakan dengan istilah jin, itu ibaratnya meratakan segala bentuk rasa hanya dengan kata pedas. Kacau, kan? Saya jadi ingat dulu sekitar tahun 70-an. Kalau saya punya pembantu dari desa, dia nggak kenal TV, radio, atau tape. Semuanya disebut pesawat. Jadi dia bilang, pesawatnya ditaruh di situ. Loh, yang mana? TV, radio, tape, semua disebut pesawat. Termasuk pesawat terbang. Ya bingung lah. Begitu juga dengan istilah spiritual. Kalau semua diratakan jadi jin, yang terjadi bukan pemahaman, tapi kekacauan dalam persepsi. Dan kalau masyarakat Indonesia terus begini, mengadopsi istilah luar tanpa memahami kedalaman, budaya sendiri akhirnya bisa jatuh dalam pola pikir yang makin jauh dari akar. Refleksi kecil saja. Kadang kesederhanaan itu bukan mencerahkan, tapi justru menutupi kekayaan makna yang penting untuk dikenali. Jenis-jenis makhluk halus dalam budaya Nusantara bukan list, daftar exhaustive. Masih banyak lagi, apalagi kalau lokalan. Birinji aksa, makhluk penjaga alam atau pelindung tempat suci. Bisa baik atau ganas. Dalam ikonografi Buddhis sering dianggap lokap. Atau dewa pelindung arah mata angin. Ikinju raksasa, makhluk berwujud besar, menyeramkan. Sering diasosiasikan dengan kebrutalan atau kemarahan. Dalam Buddhisme bisa jadi pelindung jika dijinakan. Triskasura, makhluk penuh iri hati, kekuatan besar, suka berperang melawan para dewa. Dikenal dari mitologi India, juga muncul dalam teks Buddhis sebagai simbol konflik batin. Fur naga, makhluk ular besar yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Dianggap pelindung dharma. Bisa muncul dalam bentuk naga, ular, atau bahkan manusia. Singko, preta, setan kelaparan. Makhluk yang hidup dalam penderitaan karena hasrat yang tak pernah terpuaskan. Dikenal dengan perut besar dan mulut kecil. Simbol dari ketamakan dan kelaparan batin. Masih banyak yang lain, pocong, kuntilanak, gendruwo tuyul, Sundel Bolong, Banaspati, Wedon, Deliau. Selengkapnya silakan simak di link WG diberikan di bawah. Ini semua menunjukkan bahwa dalam budaya Indonesia, spiritualitas dan makhluk halus punya klasifikasi yang jauh lebih kaya dibanding istilah tunggal jin.